Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah di sini. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Di sini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Siswa mampu menilai unsur-unsur cerita dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menyusun penilaian cerita dongeng secara tertulis dengan teliti. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. Yang keempat, siswa mampu menampilkan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan mandiri. Yang keenam, siswa mampu menampilkan cara menanam tanaman sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Ya. Nah, coba sekarang Bu Guru mau tanya, ada nggak di sini anak-anak Bu Guru yang kalau mau tidur malamnya dibacakan dongeng oleh ayah atau bundanya? Ya, pasti ada ya di antara kalian yang pernah atau sering didongengkan oleh kedua orang tuanya. Nah, tahukah kamu bahwa seorang pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Nah, kalau begitu, apa pekerjaan orang tua kalian? Ya, tentunya bermacam-macam ya anak-anak, pekerjaan orang tua kalian. Nah, dengan kalian mengetahui pekerjaan orang tua kalian, pasti kalian nanti akan lebih sayang, akan lebih menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua kalian, ya. Nah, kita akan bahas tentang dongeng. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Pada dongeng terdapat beberapa unsur, di antaranya yaitu adalah unsur intrinsik. Ya, di sini unsur intrinsik dongeng itu terdiri dari 5 unsur, yaitu ada tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Ya, di sini unsur intrinsik adalah unsur pembangun dongeng yang berasal dari dalam dongeng itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Ya, jadi salah satu poin saja hilang, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitupun dengan unsur intrinsik. Jika salah satu unsur ini hilang, maka karya tulis tersebut tidak bisa disebut dongeng. Nah, sekarang kita cari tahu, apa sih itu tema? Apa itu alur dan apa itu penokohan, latar, dan amanat. Nah, di sini dijelaskan, tema merupakan ide pokok dari cerita dan merupakan patokan untuk membangun sebuah cerita. Ya, kemudian ada alur. Alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat ataupun berdasarkan urutan waktu. Penokohan merupakan proses penampilan tokoh dengan pemberian watak dan sifat. Biasanya di sini ada tokoh yang baik ya, ada tokoh yang jahat.
kemudian latar merupakan salah satu unsur pembentuk cerita yang menunjukkan di mana dan kapan rangkaian-rangkaian cerita itu terjadi. Contohnya, bisa latar itu di sebuah desa, di tengah hutan, di danau, laut, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, di sini ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Jadi nanti pasti di sebuah cerita itu ada amanat yang dapat diambil ya. Hal baik apa yang bisa kita contoh dari cerita tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dongeng yang nanti akan Ibu tampilkan di sini. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah video tentang dongeng ya. Dongeng tentang kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, dari ceritanya, kira-kira tentang apa sih ini? Iya, tentunya tentang persahabatan si tupai dan ikan gabus. Mari anak-anak kita saksikan ceritanya. Simak baik-baik ya. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu.
Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu, Gabus. Cepatlah kau makan sahabatku, kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih. Oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang, dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Iya, terima kasih telah menyaksikan. Bagaimana? Seru bukan? Iya. Nah, dari cerita ini kalian nanti bisa menentukan tadi unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik itu tadi apa saja sih ya? Di sini sudah Ibu siapkan peta pikiran yang terdiri dari unsur-unsur cerita. Nanti silakan kalian isi mulai dari judul ya. Tadi judulnya apa? Tentang persahabatan si tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian nanti yang kalian tentukan yaitu tema, alur, tokoh, latar, serta amanatnya. Ya anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan pada LKPD kalian. Lalu nanti seperti biasa kalian foto dan kirim ke WhatsApp ya. Kemudian nanti kalian sekarang kita kerjakan bersama-sama, kita bahas bersama anak-anak. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita tersebut? Tentang cerita tadi tentang persahabatan ikan gabus dan tupai. Bagaimana pendapat kalian? Ya, cerita yang sangat menginspirasi tentunya ya anak-anak ya, yaitu tentang persahabatan di saat suka maupun duka ya. Jadi jangan hanya berteman bersahabat pada saat sukanya saja, tetapi juga pada saat duka kita harus saling menguatkan. Kemudian, hal baik apa sih yang bisa kalian pelajari dari cerita si tupai dan ikan gabus itu? Iya,
Di sini kalian bisa belajar menepati janji dan bersahabat di saat suka maupun duka. Ya. Kemudian, tahukah kamu dalam bercerita itu pendongeng sering menggunakan beberapa media? Ya, salah satunya adalah wayang. Tentunya di sini wayang yang terbuat dari kayu. Wayang yang terbuat dari kayu itu dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, sekarang ayo kita cari tahu tentang pekerjaan pengrajin kayu. Di sini sudah Ibu sediakan teks bacaan tentang pekerjaan Ayah Beni. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Pekerjaan Ayah Beni adalah pengrajin kayu. Ayah Beni membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya Ayah Beni membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayah Beni menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan Ayah Beni. Ya, di sini tentang pekerjaan Ayah Beni sebagai pengrajin kayu. Nah, sekarang ayo kita jawab bersama-sama. Apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Ya, apa yang dihasilkan? Barang atau jasa? Iya, tentunya yang dihasilkan oleh Ayah Beni adalah barang, karena menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Kemudian, apa yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu seperti Ayah Beni? Ya, memanfaatkan kayu dengan bijaksana. Karena kenapa harus memanfaatkannya dengan bijaksana? Agar kestabilan lingkungan tetap terjaga. Ya. Di sini silakan kalian kerjakan secara mandiri ya anak-anak ya. Adakah pengrajin di sekitar kalian? Ayo, ada tidak pengrajin di sekitar kalian? Ya, Ibu ambil contoh tadi ya, Ayah Beni ya. Nama pengrajinnya yaitu pengrajin kayu. Nah, ini untuk mengisi nomor 1 ya, contoh ya. Kemudian produk yang dihasilkan itu apa tadi anak-anak? Meja dan kursi. Kemudian sumber daya alam yang dipakai adalah kayu. Kemudian kolom yang keempat ini, jenis pekerjaan yang dilibatkan. Nah, bisa apa saja yang dilibatkan? Yaitu tadi bisa supir truk yang mengangkut ya, tukang yang mengecat dan sebagainya. Kemudian di sini manfaat bagi masyarakat. Ya, barang yang dihasilkan tadi berupa apa? Meja dan kursi. Bermanfaat tidak untuk masyarakat? Ya, tentunya bermanfaat ya. Kursi itu untuk duduk ya, meja itu untuk menaruh sesuatu. Silakan kalian cari pengrajin-pengrajin yang ada di sekitar kalian, lalu kalian masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, di sini ada alurnya anak-anak ya. Alur tentang bagaimana sih ya proses pemanfaatan kayu. Dimulai dari pohon di hutan yang ditebang ya. Kemudian setelah ditebang lalu diangkut ke kota menggunakan truk. Kemudian setelah itu diantar oleh supir truk menuju pengrajin kayu. Nah, di pengrajin kayu inilah tadi seperti Ayah Beni ya, mengolah kayunya dengan cara memotong, membentuk, menghaluskan dan mengecatnya. Setelah selesai menjadi meja, kursi, lemari, daun pintu dan sebagainya, lalu diantar oleh para pengrajin itu ke toko mebel untuk dijual di sana secara besar-besaran ya. Kemudian nanti para pembeli atau ayah bunda kalian, saudara-saudara kalian bisa membelinya ke toko mebel. Oke. Nah, sekarang
Kalian pasti sudah bisa dong mengerjakan soal latihan ini, ya. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kalian. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya di depan. Bagaimana anak-anak? Ya, dari hutan, pohon ditebang lalu diangkut ke kota menggunakan truk, diantar ke pengrajin kayu, dan setelah itu diolah oleh para pengrajin kayu dan lalu dijual ke toko mebel. Nah, profesi apa saja yang terlibat tadi? Ada apa saja? Iya, ada penebang pohon, supir truk, pengrajin kayu, dan pedagang mebel. Kemudian di sini, ternyata perjalanan meja dan kursi itu hingga bisa ada di rumah kalian cukup panjang ya anak-anak ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Iya, tidak mencoret-coret meja dan kursi, menggunakannya dengan baik, dan membersihkannya. Nah, oke. Agar kalian lebih fresh lagi ya, di sini Ibu tampilkan video. Silakan kalian saksikan. Pengawal hutanan ya. Penghilangan hutan, penggundulan hutan atau deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dialih gunakan untuk lahan pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan. Ya, hutan Kalimantan yang dahulunya lebat, ya, seperti yang kalian lihat, sejuk bukan, indah bukan. Asik ya anak-anak yang melihatnya ya. Lah kalau sekarang bagaimana ini penampakannya? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lihat? Hutan Kalimantan ini bagaimana sekarang? Kemana pohon-pohon yang tadi Menurut menjulang data tinggi? yang dirilis oleh World Kemana tadi Resource pohon-pohon Institute pada yang tahun 2012, hijau? Indonesia Kemana hutan yang hijau? Ya, miris sekali. Apa yang kalian rasakan? Bagaimana kalau penampakan hutannya seperti ini? Apa yang akan terjadi? Hewan-hewan yang berada di hutan itu akan kehilangan habitatnya. Ya, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan atau pohon-pohon yang ada di hutan akan berkurang, akan menghilang. Akan terjadi global warming. Ya. Akan terjadi tanah longsor, banjir. Itu yang akan kita rasakan. Itu dampak dari deforestasi yang berlebihan, ya. Sekarang silakan kalian perhatikan Pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020 ini. Ya. Kalau Pulau Kalimantannya masih hijau seperti ini, artinya berarti masih banyak hutan yang terjaga, masih banyak hutan yang berfungsi di sini. Kemudian pada tahun 1985 ini sudah mulai ada penebangan pohon ya secara besar-besaran ini. Langsung berkurang banyak sekali. Kalau yang artinya putih-putih seperti ini artinya berarti sudah tidak ada pohonnya. Berarti sudah berkurang. Begitu juga pada tahun 2000 terus bertambah warna putih ini ya. Berarti artinya semakin banyak pohon yang ditebang. Begitu juga pada tahun 2020 sekarang. Coba kalian bandingkan. Miris sekali ya anak-anak ya. Banyak sekali pohon yang ditebang. Nah, dari sini silakan kalian diskusikan
bagaimana menurut kalian perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Sekarang kalian mendeskripsikan ya, dari tadi gambar yang sudah disajikan, sekarang kalian deskripsikan. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Bagaimana dengan tahun 1985? Bagaimana dengan tahun 2000? Bagaimana dengan tahun 2020? Silakan kalian diskusikan dengan teman diskusi kalian. Setelah nanti didiskusikan, lalu kalian tulis pada peta pikiran di sini, lalu nanti salah satu mempresentasikan hasilnya. Kemudian sekarang mari kita bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Kemudian menurutmu mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 berbeda? Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan hutan terus-menerus? Apa yang akan terjadi, anak-anak? Dan di sini apa yang akan terjadi jika pohon di hutan terus berkurang? Dan yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Dan yang keenam, sikap apa yang harus dimiliki pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Apa yang harus dilakukan, ya? Kemudian di sini ada Pulau Kalimantan. Di sini Ibu minta kalian memprediksi hutan pada Pulau Kalimantan pada tahun 2030. Tadi kalian sudah menyaksikan ya kenampakan hutan pada Pulau Kalimantan pada tahun 2020. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian memprediksi pada tahun 2030 seperti apa penampakannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberi warna hijau pada Pulau Kalimantan ini apabila hutannya masih ada, menggunakan warna hijau. Kalau warnanya putih, artinya berarti sudah tidak ada hutannya. Seperti biasa, nanti kalian foto dan kalian kirim LKPD ini ke grup WhatsApp. Oke. Cukup anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita selesai pembelajarannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap menggunakan masker jika bepergian, dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa besok pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.